Dan Abdullah bin Abbas menyatakan bahwasanya Al-Quran diturun ke langit dunia secara sekaligus 30 juz. Inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun. Subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan bulan Ramadan ini karena Al-Quran turun pada bulan suci Ramadan. Jadi keutamaan yang pertama bahwasannya bulan Ramadan diturunkannya Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan suci Ramadan, diturunkan di dalamnya Al-Quran. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang mana Al-Quran itu turun untuk sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan-penjelasan tentang petunjuk dan pembeda antara hak dan batil. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran di bulan yang mulia ini, itu bulan Ramadan, tepatnya pada malam Lailatul Qadar. Sebagaimana kita ketahui dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Dan Abdullah bin Abbas menyatakan bahwasanya Al-Quran diturun ke langit dunia secara sekaligus 30 juz. Kemudian nuzila fid dunya, kemudian turun ke dunia ba'da isyina sana, selama 20 tahun lebih, itu secara berangsur-angsur. Jadi Al-Quran turun ke langit dunia secara 30 juz secara sekaligus. Kemudian turun ke dunia secara berangsur-angsur, satu ayat, dua ayat. Turun pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbagai macam kejadian bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Al-Quran turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu satu ayat, berbagai macam kejadian. Ya, ketika di Mekah turun ayat, ketika di Madinah turun ayat. Makanya para ulama mengatakan ada ayat-ayat Madiniyah atau ayat-ayat Makkiyah. Ya, ayat-ayat Madaniyah atau ayat Makkiyah. Ini menunjukkan bahwasannya apa? Al-Quran itu turun di Mekah dan di Madinah. Kalau misalnya turun ayat di Mekah, maka dikatakan namanya ayat Makkiyah. Kalau turunnya di Madinah, maka nama ayatnya ayat apa namanya? Madaniyah. Dan para ulama ada yang mendefinisikan bahwasannya kalau ayat itu turun sebelum hijrah, maka itu dikatakan ayat Makkiyah. Tapi kalau ayat turun setelah hijrah atau ba'da hijrah, maka ayat itu namanya ayat Madaniyah. Ya. Jadi kita harus mengetahui bahwasannya Al-Quran turun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Nabi tinggal di Mekah 13 tahun, kemudian tinggal di Madinah 10 tahun. Kemudian Nabi SAW wafat. Nabi SAW diutus sebagai Nabi dan Rasul pada usia 40 tahun. Kemudian Nabi hijrah ketika usia beliau sudah hampir 53 tahun. 53 tahun kemudian hijrah ke Madinah, tinggal 10 tahun di Madinah, kemudian Fathu Mekah. Kemudian Nabi SAW meninggal di rumah Aisyah. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW beliau hidup selama 63 tahun. 63 tahun. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selama 23 tahun. Ya. Jadi Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, ya, tepatnya di bulan suci Ramadan. Ikhwan fillah rahimani rahimakumullah jami'an.